Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Sagita dengan NIM 211054208 dari kelas E2. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik multivariat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi logistik. Jadi, analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Dengan syarat bentuk data dari variabel terikat adalah data dikotomi, seperti ya dan tidak, setuju dan tidak, wanita dan pria, membeli dan tidak, dan sebagainya. Kategori pengelompokan jawaban variabel terikat ini adalah untuk Y sama dengan 1, menyatakan kejadian yang sukses. Sedangkan untuk Y sama dengan 0, menyatakan kejadian yang gagal. Hal ini sangat berbeda dengan regresi linier, yang variabel terikatnya termasuk skala interval atau rasio. Tujuan menggunakan analisis regresi logistik ini, pertama, menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Contohnya adalah proses pengajuan kredit. Pihak bank biasanya melakukan evaluasi kelayakan seseorang layak atau tidak untuk menerima kredit pinjaman dari bank. Kedua, melihat karakteristik. Digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Salah satunya adalah skripsi. Ketiga, faktor yang mempengaruhi. Pengembangan dari tujuan kedua, peneliti mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi mengapa terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Model persamaan regresi logistik bisa teman-teman lihat pada slide ini. Ln yaitu logaritma natural, di mana B0 ditambah B1X merupakan persamaan yang biasa dikenal dengan OLS atau Ordinary Least Square. P aksen adalah probabilitas logistik yang didapat dari rumus sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada slide ini, di mana eksponen atau ditulis E adalah fungsi eksponen. Perlu diingat bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,72. Dengan model persamaan tersebut, tentunya akan sangat sulit menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkan istilah odds ratio atau yang biasa disingkat dengan XPB atau OR. XPB merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi, misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,80, maka XPB dapat diperkirakan yaitu 2,72 pangkat 0,8 sama dengan 2,23. Nilai odds ratio. Besarnya nilai XPB dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, nilai XPB pengaruh ruku terhadap kanker paru adalah sebesar 2,23, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih berisiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut. Variabel bebasnya adalah rokok, dengan kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. Variabel terikatnya adalah kanker paru, dengan kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Pseudo R-square. Pada regresi logistik tidak ada nilai R-square untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik ini dikenal dengan istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang mana maksudnya sama atau identik dengan R-square pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikansi dan seberapa baik chi-square. Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Contoh penerapan regresi logistik di SPSS. Yang mana kasusnya? Sebuah perusahaan alat elektronik ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kredit alat
alat elektronik berupa televisi dapat mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Data yang digunakan dari 35 nasabah atau peminjam. Untuk mencari penyebab kredit macet dipengaruhi diantaranya itu DP atau besar uang muka, jangka waktu pembayaran, umur peminjam, dan pendidikan peminjam. Yang mana datanya bisa teman-teman lihat pada slide ini. Data dari 35 nasabah atau peminjam. Variabel Y-nya yaitu status kredit dengan kode 0 tidak macet, kode 1 mengalami kemacetan. Variabel X1 yaitu DP atau uang muka dengan kode 0 besar dari 1,5 juta dan kode 1 kecil dari 1,5 juta. Variabel X2 jangka waktu pembayaran. Variabel X3 yaitu umur dan variabel X4 pendidikan yang mana kode 0 yaitu perguruan tinggi, kode 1 SMA, kode 2 SMP. Tahapan dalam proses regresi logistik. Yang pertama, buka SPSS dan kopikan data yang dimiliki. Kemudian proses regresi bermula dari klik Analyze, selanjutnya Regression, dan pilih Binary Logistik. Kemudian isikan nilai kolom dependen dengan variabel Y dan kolom covariate dengan variabel independen. Selanjutnya bisa menggunakan bermacam-macam metode untuk mengeliminasi variabel dan memperoleh persamaan yang paling baik untuk menginterpretasikan penelitian. Pilih metode Enter, terakhir dan klik OK. Sehingga hasil variabelnya bisa dilihat pada tabel-tabel pada slide selanjutnya. Pada tabel pertama, yaitu kolom signifikan, menginformasikan signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terjadi pengaruh yang signifikan jika nilai signifikan kecil dari 0,05. Terlihat variabel yang berpengaruh terhadap macet atau tidak dari kredit seseorang nasabah diantaranya DP-nya signifikan yaitu 0,040, jangka waktunya signifikan dengan nilai 0,042, dan pendidikannya juga signifikan dengan 0,028. Pada tabel berikutnya yaitu kolom XPB menginformasikan pengaruh pada variabel yang signifikan jika nilainya di atas 1, berarti resikonya lebih besar pada macet. Pertama, nilai XPB pada variabel uang muka atau DP yaitu 16.565 yang artinya nilai DP kecil dari 1,5 juta cenderung lebih berisiko mengalami macet jika dibandingkan dengan DP yang lebih besar dari 1,5 juta sebesar 16.565 kali. Kedua, nilai XPB pada variabel jangka waktu yaitu 0,880 yang artinya semakin lama jangka waktu pembayaran, maka semakin berisiko mengalami macet. Ketiga, nilai XPB pada variabel pendidikan yaitu 4.054 yang artinya pemohon yang pendidikan SMP lebih berisiko 4.054 kali mengalami macet jika dibandingkan dengan pendidikan perguruan tinggi. Tabel selanjutnya itu Hormesh and Lemesow test merupakan uji kelayakan model dengan kriteria harus di atas 0,05 dengan nilai signifikannya 0,567. Jadi dikategorikan lebih baik karena di atas 0,05 dengan H0-nya model layak, yaitu signifikan besar dari 0,05 dan HA-nya model tidak layak, yaitu signifikannya kecil dari 0,05. Jadi, hasil uji Hosmer menunjukkan nilai signifikan 0,567 yang artinya model layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya pada tabel model summary. Pada output model summary, nilai Nagelkerke R-squared menunjukkan nilai koefisien determinasi. Didapat nilainya sebesar 0,550 yang artinya 55% pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, di mana yang berpengaruh pada signifikan yaitu DP, jangka waktu pembayaran, dan pendidikan. Pada tabel selanjutnya, korelasi bersama X1,
X2, X3, dan X4 berhubungan dengan Y, atau korelasi majemuk dengan teknik C-square, didapat nilai C-square yaitu 18.456 dengan nilai signifikannya 0,001 kecil dari 0,05, berarti secara bersama-sama DP atau uang muka, jangka waktu pembayaran, umur, dan pendidikan berhubungan dengan status kredit. Tabel terakhir yaitu tabel di atas memperlihatkan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah sebesar 82,9%. Jadi, itulah video pembahasan dari saya. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.